Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin. Wa adkhilnal ma'al awliya'i wassalihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Silahkan duduk bersila yang bagus. Tegakkan badannya. Letakkan kedua tangan serileks mungkin. Tegakkan punggungnya, tegakkan lehernya. Luruskan wajah kita ke depan. Tataplah masa depan ruhaniah kita dengan gilang gemilang. Perlahan silakan tutup mulutnya, tutup matanya. Atur nafas sedemikian rupa sehingga jantung kita, paru-paru kita semuanya dalam keadaan harmonis. Sadari bahwa nafas adalah jantung kehidupan semesta yang masih dititipkan kepada kita. Nafas adalah tanda sang hidup masih ada dalam diri kita. Nafas adalah pertanda bahwa sang daya kehidupan semesta, energi ilahi tanpa batas masih dititipkan ke dalam diri kita. Perlahan fokuskan pikiran kita pada nafas kita. Mari kita heningkan cipta kita sejenak. Biarkan pikiran istirahat, tidak loncat ke masa lalu, tidak loncat ke masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan pun masih misteri. Hidup kita yang sesungguhnya adalah di sini, saat ini, sekarang. Fokuskan pikiran kita pada ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Sadari sepenuhnya sang keberadaan pada diri kita. Sadari sepenuhnya sang kehadiran dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama dengan kita, memenuhi segala kebutuhan kita tanpa batas. Walaupun tidak selalu mengikuti keinginan-keinginan kita, Dialah sang pemilik semesta, ada bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Sekarang kita akan merasakan kehadirannya sepenuhnya. Heningkan batin kita, heningkan cipta kita. Sadari sepenuhnya
hadir di sini saat ini sekarang. Karena dengan napas kita bisa melihat, dengan napas kita bisa mendengar, dengan napas kita bisa merasa, dengan napas tangan kita bisa digerakkan, dengan napas kaki kita bisa digerakkan. Sang hidup pada diri kita memberikan karisma dan wibawa kepada kita, sehingga tubuh kita menjadi sangat berharga. Sadari sepenuhnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Dia senantiasa berdiri tegak dalam diri kita, memenuhi segala kebutuhan kita, tidak pernah tertidur, bahkan tidak pernah terkantuk. Saat kita tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, seluruh organ tubuh kita tertidur. Satu-satunya yang tidak pernah tidur adalah nafas. Siapa yang tidak pernah tertidur itu? Bukankah yang tidak pernah tertidur itu adalah Dia? Jadi siapa sesungguhnya nafas itu? Dan siapa yang dibalik nafas itu? Sekarang sepenuhnya sadari, sadari sepenuhnya bahwa kita semua ada di dalam tubuhnya. Bukan Allah yang ada dalam diri kita, tapi diri-diri kita semua ada dalam tubuhnya Allah. Diri-diri kita ada dalam tubuhnya Dia yang Maha Cinta. Dan sekarang kita akan merasakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Karena napas adalah penghubung antara diri kita yang di dalam dengan seluruh semesta raya, ruang kosong tanpa batas. Apa yang disebut ruang kosong oleh orang awam, sesungguhnya ruang itu isi. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Di ruang kosong ini ada ruang penciptaan. Di ruang kosong ini ada energi semesta tanpa batas. Di ruang kosong ini ada energi ilahi tanpa batas. Dan sekarang kita akan merasakan penyatuan itu sebentar lagi. Diri kita bukanlah bagian dari semesta, tapi diri kita adalah semesta itu sendiri. Diri kita bukan tetes air di samudra, tapi diri kita yang sebenarnya adalah samudra itu sendiri. Sadari sepenuhnya bahwa kita adalah samudra itu sendiri. Ketika satu tetes air sudah sampai di samudra, dia bukan tetes air lagi, dia adalah gelombang. Dia adalah samudra itu sendiri. Dan mari kita satukan diri kita dalam tubuhnya. Mari kita satukan diri kita dalam energinya yang tanpa batas. Sekarang ikuti kata-kata saya dalam batin kita masing-masing dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran. Ikuti dalam batin yang terdalam. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Undanglah Dia dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Ikuti kata-kata saya di batinmu yang terdalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terus lantunkan kalimat itu. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Yang nyata adalah dia, yang tidak nyata adalah dia. Wal awalu wal akhiru wad dakhiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir. Bahkan dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia yang lahir, dia yang batin. Terus lantunkan kalimat itu. Jangan ditahan emosinya. Sampai betul-betul seluruh identitas kita memanunggal bersamanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Biarkan seluruh sel dalam tubuhmu bergetar hebat. 100 triliun sel dalam tubuh kita sekarang sedang bersuka cita, merasakan keheningan yang dalam, merasakan kehadirannya. Tadarru wa khufiyatan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terus lantunkan kalimat itu. Rasakan semakin dalam, semakin terasa keheningan itu, dan semakin terasa pelukan semesta pada diri kita. Rasakan cinta kasihnya, rasakan kehadirannya, rasakan keberadaannya. Nikmati keheningan ini walaupun cuma beberapa saat. Lantunkan lebih dalam lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rasakan terus keheningan itu. Nikmati. Baik, mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk seluruh sel dalam tubuh kita. Semoga malam ini sudah siap untuk bisa menerima hidangan dari langit ruhani kita, hidangan dari Dia Sang Pemilik semesta raya. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Semoga semuanya tadi merasakan getaran yang hebat. Walaupun saya memimpin itu hanya beberapa saat. Orang tua kita, ayah ibu kita, merekalah yang telah menjemput kita dari langit ke bumi. Guru-guru kita, para ulama yang mewarisi ilmunya para rasul, tugas utamanya adalah mengantarkan kembali kita dari bumi ini ke langit. Itu sebabnya menghormati orang tua itu ada dua. Ada orang tua jasmania, manusia terhebat yang dipilih semesta untuk kelahiran kita, yang telah menjemput kita dari langit ke bumi. Dan satu lagi orang tua kita adalah mereka yang berjasa mengantarkan kembali kita dari bumi ke langit. Di zaman para rasul, di zamannya para nabi, termasuk di zaman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, aku bahagia karena hidup sejaman dengan engkau dan aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa jawaban Rasul? "Jauh lebih bahagia umatku," kata Rasul, "yang hidup tidak sejaman dengan aku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa pewaris ilmumu yang sesungguhnya?" "Al-ulama, al-ulama, al-ulama warasatul anbiya." Jadi ulama itu sebetulnya adalah para pewaris ilmunya para nabi. Apa yang diwariskan para nabi kepada para ulama? Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-49, yang diwariskan itu cuma 3. Ilmu yang pertama yang diwariskan para nabi, para rasul kepada para ulama adalah wa ubriul akmah. Ilmu untuk membuka ketertutupan mata kolbu kita. Saya tidak berbicara hati, saya berbicara kolbu. Karena di Indonesia hati dan kolbu sudah dianggap sama. Dalam bahasa Arab, hati itu adalah kibdah. Kalau kita pergi ke pasar unta di Arab, kalau kita cari hati unta, tidak pernah disebut kolbul jumal, disebutnya kobidul jumal, kibdahul jumal. Jadi hati dengan kolbu adalah 2 entitas yang berbeda, yang kemudian itu dianggap sama. Hati itu letaknya dari dada, dari leher ke bawah, sedangkan kolbu tidak di situ. Itu sebabnya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa sesungguhnya kolbu?" turunlah hadis qudsi, dan Allah menyatakan, "Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku." Kolbul mu'min baitullah. Jadi kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kolbu itu adalah rumahnya Allah, sebuah lokus pada diri manusia. Di situ Allah memberikan alamat kepada kita. Maka siapa yang sudah tahu kuncinya dan siapa yang sudah tahu pintunya dan bisa membukanya, maka dia bisa berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya. Begitu dia berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya, di situ dia akan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Di situ akan mengalami yang namanya syahadat sejati. Lalu yang kedua, ilmu yang diwariskan oleh para nabi, para rasul kepada para ulama, yang kedua adalah wal abrosho, ilmu untuk menyembuhkan penyakit kulit.
Penyakit kulit itu bukan panu. Penyakit kulit itu bukan kurap. Penyakit kulit itu bukan kudis. Penyakit kulit itu adalah kedangkalan memahami sesuatu. Karena seluruh kebenaran diletakkan dalam hakikat. Dan semua penampakan itu bisa jadi adalah kebohongan. Tetapi kebohongan yang diulang terus menerus bisa jadi suatu saat dianggap sebagai kebenaran. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesarannya pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Jadi semua kebesaran Allah yang ditampakkan di alam makros kosmos itu sudah ada dalam diri kita. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Nabi Ibrahim pernah melakukan pencarian. Diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Yang pertama beliau temukan adalah bintang. Setelah itu menemukan bulan. Dan setelah itu menemukan matahari. Tepat ketika menemukan matahari, apa yang beliau lakukan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bukankah itu yang diabadikan dalam Al-Quran? Tetapi apa yang kita lakukan selama ini? Kita mengucapkan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Cuman katanya dulu Nabi Ibrahim pernah mengucapkan kalimat itu. Apa bedanya kita dengan Nabi Ibrahim? Bedanya tipis. Nabi Ibrahim mengalami pengalaman spiritualnya dulu, tapi kita belum mengalaminya. Makanya kalimat yang kita ucapkan berulang-ulang tadi sejak saya duduk di sini, anta samsun, anta banjrun, anta nurun fauqun nur. Anta laksana matahari, anta laksana bulan purnama, anta laksana cahaya di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya seperti yang ada di dalam miskat. Makanya kitab terakhir Imam Al-Ghazali namanya Mishkatul Anwar. Nur itu tunggal, tapi kalau Anwar berarti gabungan berbagai macam nur, jamak. Mishkatul Anwar adalah relung cahaya. Di mana Mishkatul Anwar? Diletakkan di dalam diri kita. Maka di situ kita akan menemukan misbah. Dan misbah itu diletakkan dalam kaca. Al-misbahu fi jujajah. Di mana kaca berada? Di mana kaca berada? Cari kaca dalam tubuh kita. Ada kaca nggak dalam tubuh kita? Ada? Belum menemukan? Subhanallah. Tiap hari kita pakai alat ini. Tiap hari kita pakai melihat. Bukankah kita bisa melihat kalau di sini ada kaca yang bernama lensa? Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu sebagaimana rencananya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang di luar rencananya. Karena semua diciptakan itu karena rencananya. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian bisa mengenalku. Jadi semua ciptaan itu diciptakan hanya untuk satu tujuan, agar semuanya digunakan untuk mengenalku. Wa ahbabtu an u'rifa. Aku cinta, aku rindu untuk dikenal. Makanya Rasulullah mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Makanya ilmu ketiga yang dititipkan oleh Allah kepada para ulama
sepeninggal para nabi dan rasul. Wa uhil mauta, yaitu ilmu untuk membangkitkan orang yang mati. Tentu saja bukan mati secara fisik, tetapi matinya kesadaran. Membaca la ilaha illallah tidak sadar, membaca la ilaha illallah tidak sadar, membaca la ilaha illa anta tidak sadar, membaca la ilaha illa anta tidak sadar. Banyak yang datang ke pesantren saya hanya menuntun saja membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Tersungkur. Bahkan dalam sekejap bisa melihat singgasananya di dalam dirinya, hanya satu kerdipan mata. Wallazina utul ilma darajah. Awas, awas. Yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah itu cuman satu-satunya orang. Siapa itu? Beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Tidak pakai atau. Kalau atau itu bisa pilihan. Boleh beriman atau berilmu. Tidak, beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang beriman sekaligus juga berilmu. Quran tidak cerita pengetahuan, tapi Quran cerita ilmu. Hati-hati, pengetahuan dan ilmu dua hal yang berbeda. Pengetahuan itu informasi, pengetahuan itu katanya. Apa kata orang, apa kata internet, apa kata siapapun itu masih informasi. Sepanjang informasi itu belum menjadi pengalaman pribadi kita. Begitu informasi itu sudah menjadi pengalaman pribadi, itu baru yang namanya ilmu. Quran tidak cerita pengetahuan, tapi Quran cerita ilmu. Pengetahuan dan ilmu dua hal yang berbeda. Jadi sebetulnya ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman rasa. Makanya para bijak, para suci mengatakan lam yahmadin. Siapa yang tidak mengalami, maka dia tidak akan pernah memahami. Siapa yang tidak mengalami, dia tidak akan pernah bisa memahami. Pemahaman itu bukan apa kata orang, bukan apa kata buku, bukan apa kata ulama, bukan apa kitab suci, tapi kebenaran pemahaman yang sebenarnya adalah apa kata pengalaman kita. Malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin tidak akan pernah paham. Jadi paham itu bukan urusan intelektualitas, paham itu bukan urusan pikiran, tapi paham itu adalah urusan kesadaran. Makanya pengetahuan sejati adalah mengetahui kalau kita tidak tahu. Ulangi, pengetahuan sejati itu adalah mengetahui kalau kita tidak tahu. Begitu kita tahu kalau kita tidak tahu, itulah pengetahuan sejati. Maka siapapun yang tahu kalau dirinya tidak tahu, maka pasti akan mencari tahu. Sangat berbeda dengan orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Tetapi orang yang tahu bahwa dia tidak tahu pasti akan mencari tahu. Maka pengetahuan sejati adalah mengetahui kalau kita tidak tahu. Orang yang merasa dirinya tahu dan merasa dirinya penuh tidak akan ada di sini.
Dan orang-orang yang ada di sini saat ini adalah orang-orang yang sadar kalau dirinya mungkin saja belum tahu. Makanya dengan kerendahan hatinya membawa dirinya datang di majelis ilmu ini. Itu sebabnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, gerbangnya hidayah itu adalah di sini. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar, dan setelah mendengar dia mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar. Ulaika hadahumullah, dialah orang-orang yang berhak atas hidayah Allah. Dan puncaknya hidayah adalah ulaika hum ulul albab. Dia akan menjadi ulul albab. Sudah tahu ulul albab itu siapa? Siapa ulul albab itu sebetulnya? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ulangi, ulul albab itu adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan saya semua, mengingat dan menyebut dua hal yang berbeda. Ayo, betul apa tidak? Menyebut, mana alatnya? Mana alat untuk menyebut? Silahkan tunjukkan. Kalau menyebut pakai mana alatnya? Ini menyebut. Mengingat itu bukan di sini. Mengingat itu bukan di sini. Mengingat itu di dalam. Di sebelah mana saya pun tidak tahu. Tapi syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Siapa yang sudah tahu pasti dia bisa mengingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat dulu, tetapi Isra Mi'raj dulu, liko dulu, berjumpa dulu dengan jati dirinya. Setelah berjumpa dengan jati dirinya, baru beliau bisa mengingat. Maka di Quran dikatakan, fa idza qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Mengingat Allah itu seperti kalian mengingat orang tuamu. Silahkan praktekkan sekarang. Ingat sama orang tua sekarang. Ingat? Ada suaranya? Ada suaranya? Ada suaranya? Ingat sama orang tua sekarang. Ada suaranya? Kan tidak ada suaranya. Betul? Bapak saya namanya Haji Muhammad Komar. Bisa ingat sama bapak saya? Kenapa nggak bisa ingat? Karena nggak kenal. Karena syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Tidak mungkin bisa mengingat kalau tidak tahu. Syarat sahnya ingat harus tahu. Sebutkan sekarang nama orang tua saya berulang kali, 1000 kali di tempat ini. Muhammad Komar, Muhammad Komar, Muhammad Komar, sampai berbusa mulut kita. Apakah berhasil mengingat bapak saya? Tidak akan berhasil. Karena apa? Karena Muhammad Komar itu adalah tulisan nama bapak saya, bukan bapak saya. Bapak saya datang ke semesta ini tanpa nama. Yang ngasih nama adalah kakek saya. Setuju apa tidak? Ini ngaji dulu dikit, ngaji dulu dikit. Sayang saya datang ke sini kalau nggak ngaji. Ini ngaji beneran nih. Tapi dikit aja ngajinya, nggak usah panjang-panjang. Karena yang paling penting dari semua itu sebetulnya bukan mendengar, mengikuti yang didengar sampai kita mencapai tingkatan ulul albab. Kalau sudah mencapai tingkatan ulul albab, di situ letaknya kenikmatan, di situ letaknya kebahagiaan, di situ letaknya nikmatnya sholat. Banyak anak-anak muda yang datang ke tempat saya sangat-sangat menyepelekan sholat, dan saya tidak pernah marah. Tapi begitu saya ajarkan bagaimana cara sholat yang sebenarnya, menangis ketika sholat, lama ketika sholat, bahkan tidak berhenti sholat, rindu untuk sholat. Kenapa? Karena ayat yang disampaikan dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri, itu dipenuhi syaratnya. Makanya di Quran dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'ukum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un nas wa la yadhkurunallaha illa qalila.
Sesungguhnya orang munafik itu adalah mereka yang suka sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu adalah mereka yang suka menipu Allah. Apa artinya menipu? Menipu itu madep wajahnya, tetapi mungkir hatinya. Madep wajahnya, tetapi tidak sama dengan batinnya. Tidak sejalan antara fisiknya dengan batinnya. Itu yang disebut dengan munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, dia suka mendirikan salat, tapi salatnya malas. Yuraunan nas, kalaupun dia salat hanya sebatas malu sama manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, bahkan sepanjang salatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit saja mengingat Allahnya, itu sudah munafik, apalagi yang tidak ingat sama sekali. Inilah pentingnya kita punya kesadaran untuk ini. Oleh karena itu, begitu pertama saya datang ke sini, tadi saya dengar di sini sedang ada simulasi bagaimana memahami kitab kuning dengan cepat. Saya bangga sekali. Bahkan sudah ada ahli-ahlinya tadi ya, dari pesantren Sugiri ya, Sidogiri. Luar biasa. Saya senang sekali. Muncullah anak-anak muda yang kreatif, mengembangkan intuisinya untuk mempermudah sistem pembelajaran. Itu sudah keren sekali, sangat keren sekali. Tetapi kenapa kita sering menyebut kitab yang gundul di pesantren itu namanya kitab kuning? Ada nggak tahu nggak alasannya? Kenapa disebutnya kitab kuning? Itu pertanyaan saya dulu waktu di pesantren. Saya juga lulusan pesantren. Saya tanya kiai saya, "Kiai, kenapa kitab ini kok namanya kitab kuning?" Padahal tidak semua yang namanya kitab kuning kertasnya pun warna kuning. Bahkan kesini warna kertasnya nggak kuning lagi, tapi tetap disebut kitab kuning. Coba. Karena kuning itu sebetulnya bahasa spiritual. Kuning itu adalah bahasa spiritual. Perhatikan. Baru saja sebulan yang lalu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, bukan? Betul? Bikin apa waktu kemarin? Bikin apa? Bikin kupat, bukan? Kupat itu adalah warisan spiritual dari para sunan, para wali. Coba saya tanya sekarang, kupat itu terbuat dari apa? Unsur yang pertama adalah daun kelapa muda, disebutnya janur. Ada yang mengatakan janur dari bahasa Sanskerta, janur, sejatinya nur. Tapi ada yang mengatakan janur itu ja'a nuron, telah datang cahaya. Cahaya itu kan warnanya kuning. Makanya luarnya janur, dalamnya nas. Nas itu adalah beras yang sudah digodok. Kalau belum digodok masih keras, namanya beras. Tapi kalau sudah lunak, namanya ganti jadi nas. Dari mana itu kok orang tua kita menyebut beras yang sudah digodok namanya nas? Itu diambil dari Quran surat An-Nas. Cerita apa itu? Cerita apa itu? Cerita nas. Ini nas. Cerita manusia. Jadi sejatinya nas adalah nur. Makanya disebutnya berwarna kuning keemasan. Jadi kitab kuning sebetulnya isinya adalah petunjuk untuk mendapatkan cahaya di atas cahaya. Kalau tahu ilmunya begitu. Jadi metode untuk mengertinya sudah ada, metode untuk tahu isinya sudah ada, tinggal sekarang cari metodenya untuk menemukan kitab kuning yang sejati. Karena saat nyawa di kerongkongan sini nanti, itu diabadikan dalam Quran surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdirun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat.
Saat itu kamu harus melihat. Wa antum hina idin tangzurun. Wa nahnu aqrabu minkum. Aku sangat dekat dengan kamu. Walakin la tubsirun. Tapi kebanyakan manusia saat itu dalam keadaan tidak melihat. Kenapa? Belum ketemu kitab kuning yang sejati. Makanya kitab kuning ada dua. Ada kitab kuning yang syar'i, ada kitab kuning yang sejati. Temukan dua-duanya. Kalau sudah menemukan dua-duanya, saya jamin gak takut mati lagi. Karena apa? Karena sudah ngalamin yang namanya ilmu mati sakjeroning urip. Jadi ilmu mati sakjeroning urip itu adalah ilmu luar biasa. Itu ilmu intinya para sunan, para wali. Cuman sekarang ilmu itu dianggap sepele. Padahal Rasulullah mengatakan dalam hadis, mut anta qabla mut, mut anta qabla mut. Belajar mati selagi hidup, belajar mati selagi hidup. Orang tua kita jauh sebelum Rasulullah mengatakan itu sudah mengatakan harus belajar mati sakjeroning urip. Makanya Nabi Yunus kan ditelan ikan. Itu simbolik, bukan ditelan ikan beneran. Gak usah cari ikannya di mana ditelannya, gak penting. Tetapi lihat ketika ditelan ikan, apa yang dikatakan Nabi Yunus? Apa coba? Apa? La ilaha illa anta. Kok ditelan ikan tetapi ngomongnya la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ngalamin apa sih Nabi Yunus saat itu? Ngalamin apa? Itu adalah liqa. Itu adalah perjumpaan. Itu mengulang kembali kalimat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Yes, aku menyaksikan. Makanya saat itu yang dikatakan Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta. Itu esensinya. Saya berbicara esensi karena waktu saya terbatas. Saya ilmuwan. Saya membicarakan sesuatu selalu dengan bukti. Tetapi saya tentu tidak bisa membuktikan di sini. Kalau ingin membuktikan, ayo kita belajar. Ada ilmunya, ada caranya. Kalau cara membaca kitab kuning saja sudah ditemukan, yang syar'i, cara membaca kitab kuning yang hakiki pun sudah diwariskan oleh para sunan, para wali. Kuncinya ada pada diri kita semua. Ada pada diri kita semua. Cuman itu kunci selama ini dibiarkan begitu saja, belum kita gunakan. Lalu apa yang terjadi? Kita nggak kenal diri sejati kita yang sesungguhnya. Makanya ketika Romo Yai Nur Hamim datang ke rumah saya 2 bulan yang lalu, dan beliau mengundang saya untuk hadir di sini. Sesibuk apapun saya bilang, Romo Yai pasti saya akan datang. Jadi oleh karena itu, mari kita gunakan kehadiran saya di sini untuk sama-sama berpikir. Karena di dalam Quran surat Al-Fatir dikatakan, aku panjangkan umurmu untuk satu tujuan, untuk berpikir. Itu Quran. Jadi kita dipanjangkan umur oleh Allah itu untuk satu tujuan, untuk berpikir. Tahu nggak berpikir itu seperti apa? Sudah tahu nggak berpikir? Udah pada bisa berpikir? Kalau berpikir menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan pikiran. Siapa yang bisa menggunakan pikiran? Yang sudah bisa mengendalikan pikirannya. Ulangi. Saya tidak sedang cerita urusan sekolah. Siapa yang bisa berpikir adalah mereka yang sudah bisa mengendalikan pikirannya, bukan yang dikendalikan oleh pikirannya. Pertanyaan saya sederhana. Ayo jawab semuanya. Saat ini kita mengendalikan pikiran atau kita dikendalikan oleh pikiran? Ayo jawab. Mengendalikan pikiran
atau kita dikendalikan oleh pikiran? Jawabannya apa? Dikendalikan pikiran. Sepanjang kita dikendalikan oleh pikiran, sepanjang itu pula kita tidak bisa menggunakan pikiran. Karena pikiran justru menggunakan kita, bukan kita yang menggunakan pikiran. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Jadi yang akan ditinggikan derajatnya itu cuma satu. Siapa tadi? Orang yang berilman dan berilmu. Ayo lihat saya. Pada saum nggak kemarin? Pada saum? Pada saum? Tahu nggak? Saum itu kegunaannya apa? Pernah membaca nggak pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran? Namanya Profesor Yoshinori Ohsumi. Pernah dengar nggak? Belum dengar? Nah ini pentingnya iman dan ilmu dipadukan. Kita sudah menjalankan saum, tapi selama ini tidak tahu apa sih alasannya saum. Ternyata Profesor Yoshinori Ohsumi mengatakan ketika seseorang sedang saum lalu perutnya lapar, saat perutnya lapar maka di dalam dirinya akan dibentuk yang namanya protein autofagisom. Protein autofagisom itu adalah protein raksasa yang akan memakan sel-sel mati dalam tubuh. Makanya kalau orang saumnya benar, selesai saum sebulan penuh, wajahnya langsung beda, lebih segar, lebih fresh, jauh dari penyakit. Zamannya Nabi Muhammad sudah disunahkan kita saum Senin Kamis, seminggu 2 kali. Belum ada riset ilmiahnya. Tapi sekarang Profesor Yoshinori Ohsumi mengatakan sebaiknya seminggu 2 kali kita latihan melaparkan tubuh. Buat apa? Untuk membentuk protein autofagisom. Inilah pentingnya iman dan ilmu dipadukan. Makanya Romo Yai Nur Hamim mengundang saya, tolong katanya Yai Saiful datang ke pesantren kami, tolong jelaskan pentingnya ilmu dan iman itu dipadukan. Saya ahli fisika material elektronik. Loh, kok saya bisa berdiri di sini? Umur 18 tahun, alhamdulillah. Walaupun tidak sempurna, tetapi ya 30 juz Quran sudah mulai bisa dipahami. Begitu kita tahu Quran, kemudian kita tahu sains, begitu saya padukan antara fisika dengan metafisika, ternyata simetri. Disitulah iman kita akan bertambah kokoh. Itulah pentingnya kita mengintegrasikan antara iman dan ilmu. Coba perhatikan, 90% uang dunia sekarang ada di tempat yang ada sentuhan IT-nya. 90% uang dunia ada di tempat yang ada sentuhan teknologi informasinya. Bayangkan, 90%. Saya tempo hari pergi ke Prodia, cek darah. Kalau cek darah biasanya disuruh puasa 12 jam. Makanya saya mulai puasa jam 8 malam, kemudian jam 8 pagi baru tes darah. Selesai tes darah jam 10, saya nyamperin tukang bubur di depan laboratorium. Begitu saya mau beli bubur, bubur sudah tidak ada, habis Pak. Loh, kok habis? Ya lihat Bapak, ya di situ masih ada antrian orang-orang yang mau beli bubur yang pakai baju hijau-hijau itu, menggunakan aplikasi namanya GoFood. Karena tukang bubur ini kreatif, dia hubungkan dengan online, dia hubungkan dengan GoFood. Apa yang terjadi? Dulu orang dagang bubur di pinggir jalan, nunggu saja orang datang. Sekarang tidak usah nunggu orang datang, hubungkan secara online ke semua tempat yang perlu bubur, tinggal cari di telepon, dan orang yang perlu bubur tinggal klik, datanglah gosen, lalu beli bubur. Luar biasa bukan? Sekarang coba bedakan
Orang yang tidak mau mengadaptasi teknologi informasi, maka sekarang mungkin ketinggalan bisnisnya. Ngerti maksud saya? 90% uang sekarang ada di tempat yang ada sentuhan teknologi informasinya. Makanya saya tanya kepada Romo Yai, apakah di pondok pesantrennya Romo Yai itu ada pengetahuan umum? Diajarkan matematika, diajarkan fisika, diajarkan, bahkan teknologi informasi di pesantren ini diajarkan. Wah, ini sudah luar biasa. Karena pada gilirannya orang-orang yang unggul yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah itu dua, dia punya iman sekaligus dia punya ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin bahagia di dunia harus punya ilmunya. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat harus punya ilmunya. Kalau kamu ingin bahagia dua-duanya harus punya ilmunya. Makanya ada hadis yang mengatakan, jika kamu mengejar Allah maka kamu akan dapat dua, Allah dan dunia. Dan jika kamu mengejar dunia maka kamu tidak akan dapat dua-duanya. Jadi hadis sendiri mengatakan tidak ada orang yang dapat salah satu, dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Nah, gimana cumanya supaya dapat dua-duanya? Apa kata Rasulullah? Kalau ingin dapat dua-duanya, kejarlah Allah. Maka siapa yang mengejar Allah, maka dia dapat Allah dan dunia. Lihat saya sekarang. Lihat saya sekarang. Ada bayangan nggak di sini? Ada bayangan saya nggak? Oke, kenapa ada bayangan saya? Ayo, santri yang paling tinggi sekolahnya, kenapa saya punya bayangan sekarang? Karena ada cahaya. Jadi sebetulnya bayangan itu karena cahaya terhalang oleh tubuh saya, bukan? Ulangi, bayangan itu karena cahaya terhalang oleh tubuh saya. Betul? Nah, siang hari ada bayangan, kenapa? Ada sinar matahari. Kalau kita sinar matahari dari sana, saya berdiri di sini, bayangan di mana? Sebelah sini kan? Betul? Oke, kenapa? Karena cahaya terhalang, timbul bayangan. Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamad dunya la'ibun walahun. Dunia itu bayangan. Kalau dunia itu bayangan, hati-hati. Jangan kejar bayangan. Karena bayangan gak bisa ditangkap. Coba sekarang, gimana caranya supaya bayangan ini ikut saya? Ayo mikir. Hah? Orangnya berhenti. Ini sumber cahaya. Bayangan di sini. Gimana caranya supaya bayangan ikut saya? Saya bergerak saja mendekati sumber cahaya. Ikut nggak? Ikut dong. Makin dekat sumber cahayanya didekati, ternyata bayangan ikut. Nah, Allah menyatakan diri dalam Al-Quran sebagai nur ala nur. Allah menyatakan sebagai sumber cahaya. Maka siapa yang mengejar sumber cahaya, maka dia akan diikuti oleh bayangannya. Siapa yang mengejar Allah akan diikuti oleh dunia. Nah, sekarang coba, kalau ini sumber cahaya, ini bayangan, sekarang saya mengejar bayangan. Saya ingin menangkap bayangan. Bisa nggak saya berhasil menangkap bayangan? Bisa apa tidak? Nggak akan bisa. Apakah saya bisa menangkap bayangan? Tidak akan bisa. Yang jelas saya semakin jauh dari sumber cahaya. Betul? Semakin keras saya mengejar bayangan saya, semakin jauh dari sumber cahaya. Saya tidak akan bisa menangkap dua-duanya. Nah, itu sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Tahu maknanya? Tahu maknanya? Jadi pekerjaan harus dimulai dengan apa? Gimana caranya? Oh, pokoknya apapun yang saya lakukan baca bismillahirrahmanirrahim, begitu. Yes, itu sudah bagus secara syar'i. Tetapi secara hakikat tidak begitu. Ketika kita bilang bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ketika kita mengatasnamakan Allah, berarti tanggung jawab kita harus membawa sifat-sifat Allah ke dalam pekerjaan kita. Setuju apa tidak?
Nah, ketika kita bawa sifat-sifat Allah ke dalam pekerjaan kita, maka kita sedang memanusiakan manusia. Itu yang disebut dengan kemanusiaan. Karena kita sudah membawa sifat-sifat ilahi ke dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan mengejar Allah. Apapun yang kita kerjakan harus billah, lillah, bismillah. Lillah berarti karena Allah, billah bersama Allah, bismillah karena kita sedang mengatasnamakan Allah. Puncaknya adalah alhamdulillah, segala puji habis untuk Allah. Gak tahu nih para guru di pondok pesantren ini sudah tahu MBKM belum? Kurikulum baru sekarang yang dirancang oleh pemerintahan yang sekarang itu adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tidak boleh lagi siswa dicetak sebagaimana maunya guru. Tugas guru adalah menghargai kehadiran setiap siswa sebagai tamu agung yang direncanakan Allah, bukan direncanakan gurunya. Makanya di sekolah guru tidak boleh menghukum siswa lagi. Konsepnya sudah dirubah sekarang. Yang jadi guru di sekolah bukan guru yang mengajar. Yang jadi guru di sekolah adalah murid. Jadi murid itu jadi guru sekarang. Guru belajar sabar dari muridnya. Guru belajar metode dari muridnya. Guru belajar pintar dari muridnya. Karena apa? Belajar sabar harus dari yang tidak sabar. Belajar baik dari yang tidak baik. Belajar bijaksana dari yang tidak bijaksana. Jadi siswa sekarang harus dipandang sebagai guru. Keren gak itu? Keren gak gitu? Karena selama ini guru yang mengajar menganggap siswa itu bisa diperlakukan apa saja. Boleh. Seakan-akan begitu. Sekarang tidak boleh lagi. Karena apa? Siswa itu adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan untuk menjadi apa kata orang tuanya, dan bukan untuk menjadi apa kata gurunya. Ini yang disebut dengan kurikulum kampus merdeka, merdeka belajar. Coba, pernah lihat ikan nggak? Pernah lihat ikan nggak? Ikan pinternya apa? Berenang. Kalau ikan disuruh memanjat pohon, bodoh nggak ikan? Idiot nggak ikan? Ikan itu akan kelihatan idiot ketika disuruh memanjat pohon, karena memang dia datang ke dunia diberi kecerdasan oleh Allah. Kecerdasan dia itu berenang. Luar biasa itu ikan, baru lahir aja udah bisa berenang. Cerdas nggak ikan? Nah, itu yang disebut dengan jenius. Jadi ikan tuh jenius dalam urusan renang, tetapi urusan memanjat pohon dia menjadi idiot. Jadi semua anak manusia datang ke dunia itu diberi oleh Allah kejeniusan. Kenapa kelihatan idiot? Karena guru salah mengajar. Tidak suka matematika, disuruh belajar matematika. Sukanya olahraga, sukanya main bola, disuruh belajar fisika, ya mencret. Lalu siswa dihukum, nilainya jelek, orang tuanya dimarah-marahin, dipanggil. Anak bapak ibu nakal, nilai fisikanya 3. Padahal memang gak suka fisika. Dia itu sukanya berenang. Kenapa tidak suruh dia aja berenang tiap hari, nanti jadi juara renang nasional, jadi juara renang SEA Games, juara renang Olimpiade? Karena memang dia jenius di bidang itu. Bapak ibu, saya perlu kasih tahu, sekarang ini anak-anak kita berada pada tingkat putus asa karena sistem pendidikan yang keliru. Karena apa? Semua anak dibangun seperti yang guru mau. Semua anak dibangun seperti yang orang tua mau. Saya sekarang sedang memberikan terapi coaching. Perhatikan saya. Ada anak perempuan umurnya 41 tahun. Lulusan ITB, farmasi, magister. Hebat nggak? Hebat. Tetapi dia sakit. Ada tukang bubur saja nawarin ke rumahnya, bubur, bubur. Marah dia. Kenapa marah?
Itu tukang bubur katanya marah sama saya. Orang nawarin bubur aja dianggap marah sama dia. Saya coba terapi dengan menggunakan hipnoterapi. Begitu di hipnoterapi ketemu penyakitnya. Ternyata penyakitnya luar biasa. Dia sekolah di situ bukan maunya dia. Maunya orang tua. Stres. Tubuhnya menghasilkan hormon-hormon adrenalin. Hormon-hormon yang membuat daya imunisasi tubuhnya hilang. Karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Ketika dia dipaksa sekolah di situ, orang tuanya tiap hari membentaknya. Sekolah kamu, sekolah kamu. Bentakan orang tua ini masuk di alam bawah sadarnya, sekarang susah dikeluarkan. Orang lain nggak ngebentak saja, dianggap membentak dia. Sakit jiwanya. 41 tahun, perempuan, cantik, sekolahnya magister di bidang yang luar biasa, tetapi tidak fungsional. Karena apa? Karena sakit yang namanya stres. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak kita dalam keadaan stres. Karena apa? Anak sering dicetak harus menjadi apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Orang tua tidak menghargai anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Tahu Lionel Messi? Ahli apa itu? Oh, bola, pintar ternyata. Santri di sini pintar ya. Bukan ahli berenang. Lionel Messi itu ahli mengolah bola. Pokoknya kalau sudah masuk ke lapangan bola, wih, bahagia sekali, bahagia sekali. Personal jenius John-nya itu muncul. Makanya mengolah bolanya luar biasa. Dikasih soal fisika belum tentu bisa. Dikasih matematika belum tentu bisa. Karena memang dia dikasih oleh Allah kejeniusan di bidang ngolah bola. Ya sudah, itu saja. Saya bicara tempo hari dengan Romo Yai. Bagaimana dengan pesantren Nahrul Ulum? Di sini sedang menuju ke sana. Para guru sedang diarahkan untuk bisa menemukan potensi anak didiknya. Jangan anak didik itu kemudian diidiotkan oleh program sekolah yang keliru. Bahkan sekarang Bapak Ibu di Jepang, tahu Jepang nggak? Tahu Jepang nggak? Pernah ke sana? Lah belum tahu. Itu baru katanya ada negara namanya Jepang. Nggak apa-apa. Di Jepang itu sekarang sistem pendidikan harus menggunakan golongan darah. Bayangkan, dalam satu kelas golongan darahnya harus sama. Kalau A semua, kalau B semua, kalau AB semua, kalau AA semua. Gurunya tidak boleh sembarang. Gurunya harus cocok dengan golongan darah siswanya. Karena Allah menciptakan golongan darah tidak sembarang. Ternyata golongan darah mencerminkan kepribadian seseorang. Jadi mungkin saja sekarang ada siswa masuk ke kelas, dia pintar, diajar sama gurunya. Gurunya juga pintar, tapi nggak cocok secara emosional. Tidak cocok. Karena apa? Ada halangan golongan darah. Golongan darah gurunya tidak sama dengan golongan darah muridnya. Ada kepribadian yang tidak cocok. Bayangkan sekarang, sistem pendidikan dunia sudah mengarah ke situ. Bahkan saya punya murid yang bisa menciptakan minyak wangi sesuai dengan golongan darah. Luar biasa. Jadi menciptakan minyak wangi sesuai dengan golongan darah. Dari mana ilmunya? Dari kitab kuning. Tapi kitab kuningnya bukan yang syar'i. Kitab kuning yang hakiki. Ternyata di situ ada petunjuk bagaimana menjadi orang kaya. Sekarang kalau dibeli ya oleh perusahaan Korea, 80 miliar keahlian itu tidak dikasih. 80 miliar tidak dikasih. Kemampuan meramu minyak wangi sesuai dengan tanggal lahir dan golongan darah. Bayangkan, saya sekarang pakai minyak wangi sesuai dengan golongan darah saya. Jadi saya selama ini pakai minyak wangi pusing. Ternyata pusing itu karena apa? Wangi yang saya butuhkan bukan itu. Tidak cocok dengan golongan darah saya. Bahkan sekarang diet makanan pun
harus sesuai dengan golongan darah. Dulu kan masih ingat 4 sehat 5 sempurna, betul? Pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Makan nasi, makan daging, makan tempe, makan tahu. Puncaknya makan minum susu. Begitu enggak? Perhatikan, susu itu kalau diminum oleh orang yang golongan darahnya A, itu jadi racun. Tapi susu diminum oleh orang yang golongan darahnya O, itu jadi nutrisi. Susunya sama diminum oleh orang yang golongan darahnya berbeda. Ternyata yang ini jadi nutrisi, yang ini jadi racun. Makanya saya berhenti minum susu. Kecuali susu yang sudah difermentasi, karena golongan darah saya A. Setelah saya diet berdasarkan golongan darah, maka saya nggak pernah sakit lagi. Tidur saya cuma 2 jam sehari, tetapi tidak pernah sakit. Tamu saya bisa jadi jam 10 baru datang, jam 12 baru datang seperti tadi. Ya jam 12 bertamu sama rumah Yai, banyak itu yang kayak gitu, dan tetap saya terima. Yang penting di 2 jam, ya jam 12 sampai jam 2 jangan ganggu saya, karena itu adalah saat di mana saya sedang tafakur. 2 jam aja. Jadi begitu kita menerapkan sistem-sistem yang seperti itu, ternyata kita bisa sehat lahir dan batin. Makanya hidup sehat, hidup sehat. Hati selalu gembira. Istirahat yang cukup. Bukan istirahat tubuh, ini nih yang harus istirahat pikiran. Sepanjang kita dikendalikan oleh pikiran, kita tidak akan pernah istirahat. Makanya banyak yang mimpi buruk. Begitu mau dibimbing untuk meniti ke dalam diri, saya tanya dulu, kamu itu suka mimpi buruk ya? Itu kebaca ya dari gelombang otaknya. Oh, kok Bapak tahu? Ya tahu, karena gelombang otak itu memancarkan frekuensi yang berbeda satu orang dengan orang yang lain. Saya bisa tahu ya di ruangan ini siapa yang suka mimpi buruk. Saya tahu. Nah, ketika orang mimpi buruk berarti apa? Nur insaninya ketika keluar dari tubuh itu dalam keadaan kotor. Ketika nur insani keluar dari tubuh dalam keadaan kotor, dia akan bergabung dengan jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang tidak bisa pulang, tetapi sudah tidak berada dalam tubuh lagi. Makanya ketika kita bicara ruh itu kan ada 3, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Nur Insan itu namanya jiwa. Makanya ruh dengan jiwa 2 entitas yang berbeda. Tapi banyak sekali yang belajar spiritual tapi nggak bisa membedakan mana ruh mana jiwa. Di Quran ruh dipanggilnya ruh saja, tapi jiwa dipanggilnya nafs. Jadi bahasa Arabnya saja sudah berbeda, berarti maksudnya berbeda. Ruh dengan jiwa berbeda. Saat kita tidur yang keluar bukan ruh, saat kita tidur yang keluar adalah jiwa. Tetapi saat kita mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nurullah dan Nur Muhammad keluar, jiwanya tertinggal di dalam. Maka jiwanya terkubur di sini dalam kegelapan. Itu karena dia tidak tahu jalan, belum bisa mengalami syahadat yang sejati. Seperti yang di Quran surat Al-Waqiah tadi, ketika nyawa di kerongkongan, dia dalam keadaan tidak melihat. Ini yang saya bicarakan jangan dianggap sepele, karena ini adalah ilmu yang diwariskan oleh para sunan, para wali, yang selama ini banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Jadi sekarang dunia sains dengan spiritual itu sudah saling melengkapi. Makanya penting kita punya anak, bagus imannya, bagus juga ilmunya. Keren spiritualnya, keren juga pengetahuan sainsnya. Kuasai matematika, kuasai fisika, kuasai kimia, kuasai sains, kuasai teknologi informasi. Sudah luar biasa. Dan di sekolah ini semuanya sudah ada. Perhatikan saya. Kalau sekarang bisa lihat saya nggak dari jauh? Yang sebelah sana bisa lihat saya nggak? Yang sebelah sana lagi bisa lihat saya nggak? Makin jauh dari saya, mata kita tidak sanggup lagi melihat saya. Betul? Kenapa? Kenapa? Karena mata ini punya keterbatasan.
Suara saya bisa didengar di sini, tapi di sana 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dari sini tidak bisa mendengar suara saya lagi. Kenapa? Karena telinga punya keterbatasan. Telinga kita ini hanya bisa mendengar suara dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Mata ini hanya bisa melihat panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Di luar itu tidak bisa. Tapi kita dikasih satu penglihatan oleh Allah, namanya penglihatan kolbu. Dan itu tak terbatas, hadirin. Itu tak terbatas kalau bisa menggunakannya. Kita dikasih pendengaran kolbu, itu pun tak terbatas. Dan kita dikasih pemahaman kolbu, itu pun tak terbatas. Sepanjang kita menyelesaikan masalah dengan pikiran yang terbatas, kita akan terbentur oleh keterbatasan. Itu sebabnya mari kita ajarkan anak kita untuk mengakses kecerdasan tanpa batas yang ada dalam diri kita. Itulah yang dikatakan Rasulullah, pinter tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa? Bisa. Jadi sekarang sistem pendidikan sudah dipadukan. Kemampuan intelektualitas itu cuma 6. 1 kemampuan mengingat, 2 kemampuan memahami, yang ketiga kemampuan menerapkan, yang keempat kemampuan menganalisis, yang kelima kemampuan mengevaluasi, yang keenam kemampuan mensintesa, menciptakan. Itu semua intelektual. Itu terbatas. Ada satu lagi dalam diri kita yang disebut dengan intelijensia. Intelijensia itu yang disebut dengan spiritual. Dan itu tak terbatas. Makanya banyak anak-anak muda selesai S2 belajar di pesantren saya, kemudian saya treatment supaya kecerdasan yang tanpa batasnya keluar. Karena di sekolah, di perguruan tinggi yang dilatih cuman intelektualitasnya. Di pesantren saya bangkitkan intelijensianya. Intelijensia berarti kesadaran. Begitu dibangkitkan kesadarannya, luar biasa, kecerdasannya berlipat-lipat naik. Itulah Nabi Muhammad kan di dalam Al-Quran diabadikan. Saat beliau Mi'raj, beliau itu mencapai Sidratil Muntaha. Betul? Makanya cerita Isra itu adanya di Quran surat Al-Isra. Tetapi cerita Mi'raj tidak ada di Quran surat Al-Isra. Coba perhatikan surat An-Najm. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Duh, merinding saya kalau baca ayat ini. Kita bisa menyaksikan pusat semesta dalam diri kita kapan saja kita mau. Bisa, bisa. Di mana? Di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Sidrah itu artinya sadar, Al-Muntaha artinya penghujung. Sidrah Al-Muntaha artinya penghujung kesadaran. Waduh, selama ini kita salah kaprah, bilang Sidratul Muntaha jadi langit ke-7. Dari sisi bahasa saja sudah nggak nyambung. Sidrah itu sudah jadi bahasa Indonesia sadar. Al-Muntaha itu puncak, Al-Muntaha itu penghujung. Sidrah Al-Muntaha artinya puncak kesadaran. Jadi para nabi, para rasul itu sebetulnya hanya mengasah kesadaran sampai di puncaknya kesadaran. Di puncak kesadaran kita akan bertemu dengan yang namanya intelijensia. Sekolah umum yang biasa tidak akan bisa menghasilkan santri-santri model begitu. Tapi sekolah seperti Nahrul Ulum ini bisa. Jika perlu nanti saya hadirkan, saya bantu guru-gurunya supaya bisa membangkitkan itu. Saya bersedia untuk datang. Dan ini semua bisa dibuktikan. Nih, perhatikan para santri. Para santri, saya tanya, Hari Santri Nasional tanggal berapa? Tanggal berapa? Ah, ini santri beneran. Ya, Hari Santri Nasional sudah dibakukan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 22 Oktober tahun berapa? Loh, Joko Widodo. Hari Santri Nasional sudah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 22 Oktober tahun 2015.
Hari Santri Nasional. Kenapa santri sekarang diangkat? Lihat saya semuanya. Tanggal 22 Oktober tahun 1945, 3 bulan setelah Indonesia merdeka, penjajah Belanda belum lari dari Indonesia. Masih bercokol di Indonesia, bahkan ingin menjajah kembali. Makanya di Surabaya kemudian mereka mengibarkan bendera Belanda lagi. Pada saat itu sudah merdeka Indonesia. Lalu ada seorang tokoh besar yang sangat luar biasa di Indonesia ini, namanya Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenal itu? Kenal itu? Subhanallah. Yang kemudian melahirkan seorang anak namanya Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang jadi presiden RI yang keempat dari santri. Jadi santri itu bisa jadi presiden. Makanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing, di samping belajar bahasa Arab. Gontor ini, Ponorogo ini sudah menjadi ikon nasional. Kenapa? Di Ponorogo ini ada pesantren modern, namanya pesantren Gontor. Bahkan dari luar negeri banyak yang menyekolahkan anak di sini. Luar biasa. Makanya bisa jadi kebangkitan kesadaran spiritual terjadi di Indonesia. Saya setuju tadi. Kalau teknik untuk membaca kitab kuning ditemukan di Jawa Timur, dan Jawa Timur itu di Ponorogo, dan Ponorogo lah Nahrul Ulum, mungkin ini berkah dari semesta. Tepuk tangan dulu buat Yai Romo Dorang. Makanya saya datang ke sini sesibuk apapun. Tamu saya banyak sekali yang datang hampir setiap hari. Kemarin dari KBRI Washington, coba minta dibimbing untuk meniti ke dalam diri. Tolong dibuktikan katanya, apa betul pusat semesta ada pada diri? Dari Washington coba ngumpulin duit datang ke pesantren saya, hanya minta dibimbing gimana caranya meniti ke dalam diri agar bisa menyaksikan pusat semesta pada diri. Betul nggak Quran surat Al-Fusilat yang mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang bisa menyaksikannya berarti menemukan kebenaran. Hebat tuh. Mereka tidak percaya kalau itu baru pengetahuan, belum jadi ilmu, kalau belum menjadi pengalaman spiritual. Gitu belajar, ya. Makanya para santri diajarkan untuk kritis, kreatif, ya. Karena itu adalah keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh seluruh manusia kalau ingin bertahan hidup di abad 21. Teruskan dulu. Jadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Kiai Haji Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat resolusi jihad namanya. Resolusi jihad artinya apa? Terjemahan jihad diterjemahkan sesuai dengan konteks saat itu. Karena bangsa kita sudah merdeka, penjajah masih ada di sini dan ingin menjajah kembali. Lalu santri saat itu dikerahkan dengan resolusi jihad. Jadi yang membuat sejarah 10 November tahun 45 di kota Surabaya itu sebetulnya kebanyakan adalah santri. Itulah kenapa alasan pemerintah sekarang mengangkat kembali 22 Oktober sebagai hari sejarah, maka dibakukan menjadi Hari Santri Nasional. Sampai di situ cukup? Tidak. Karena sekarang santri dari sekolah manapun sudah bisa mengikuti yang namanya SNMPTN, SBMPTN. Perguruan tinggi manapun harus menerima santri dari sekolah manapun. Jadi dibuka kerannya seluas-luasnya. Jadi kalau sekarang masih ada pikiran bahwa saya kalau sekolah di sini takut tidak bisa ke perguruan tinggi, itu keliru. Karena apa? Yang namanya program luar sekolah dibuka oleh pemerintah. Kebetulan saya juga sebagai asesor.
Saya adalah yang menilai sertifikasi guru di Jawa Barat. Karena saya sebagai asesor, maka saya tahu ini. Jadi keran sudah dibuka seluas-luasnya. Jadi sekarang yang akan menentukan nasib kita bukan siapa-siapa. Yang menentukan nasib kita adalah diri kita sendiri. Surga dan neraka tidak diciptakan oleh Allah. Surga dan neraka tidak diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta menciptakan neraka untuk membakar hamba yang dicintai? Gak mungkin. Surga dan neraka diabadikan dalam Al-Quran. Itu diciptakan oleh kita sendiri. Silakan nanti dibaca. Buktinya di Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina syakku fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Sekarang mari kita lihat di mana kita bernafas. Ayo, di mana kita bernafas? Di sini kan? Kita bernafas sepanjang ada tubuh dan ruh. Ketika ruh keluar dari tubuh, tidak ada napas. Napas itu hanya ada ketika ruh masih ada di tubuh. Jadi tempat kita bernapas bukannya di sini. Betul? Ini bisa jadi surga, ini bisa jadi neraka, tergantung kita. Lihat saya semuanya. Ada orang dimarahi orang lain. Sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Salah siapa kira-kira? Salah siapa? Ayo santri. Salah siapa? Salah yang marah ya. Tuh. Kan masih gitu. Sakit hati itu salah kamu. Karena kamu ingin orang tidak marah. Coba keinginan itu dibuang. Orang mau marah atau enggak marah, kan anteng aja kita. Betul apa tidak? Jadi sakit hati itu bukan buatan orang. Sakit hati itu buatan kita. Kita berharap orang tidak marah. Kita berharap orang memuji kita. Kita berharap orang seperti yang kita mau. Sebetulnya yang berharap itu bukan orang, kita sendiri. Betul apa tidak? Ketika kita sadar, oh sakit hati buatan saya karena saya berharap orang memuji saya. Kenyataannya orang menghina saya sakit hati. Begitu sadar sakit hati buatan saya, kan tidak usah sakit hati. Surga apa neraka? Surga apa neraka? Kan surga. Siapa penjaga surga? Siapa penjaga surga? Santri harusnya bisa. Siapa? Ridwan. Apa artinya Ridwan? Ridho. Begitu ridho, yang gak ada kemarahan. Begitu ridho, tidak ada penderitaan. Kan ridho. Siapa penjaga neraka? Malik. Apa artinya Malik? Malik, milik. Milik itu ego. Ego itu aku. Begitu kita punya keakuan, tidak siap menerima itu, ya sudah, jadi neraka. Jadi dalam konteks kekinian, surga dan neraka itu bisa dirasakan langsung oleh kita. Tinggal nanti ngurusin surga dan neraka yang di sana. Itu urusan nanti. Kalau kita di sini bisa menciptakan surga, saya jamin ke sana pasti masuk surga. Saya jamin ke sana masuk surga. Kalau di sini kita sudah ridho. Sebetulnya semua penderitaan kita gara-gara kita tidak ridho, itu aja kok. Betul apa tidak? Ini omongan saya harus dipikirkan karena saya sedang berbicara sains. Pendekatannya adalah pendekatan sains. Hebat ya pesantren. Di pesantren itu ada yang namanya bahsul masail. Betul? Apa sih itu? Barang apa itu namanya? Apa? Apa? Bahsul masail itu artinya pemecahan masalah. Bahasa kerennya namanya discovery learning. Di bahasa sekolah namanya discovery learning. Di bahasa pesantren namanya bahsul masail. Jadi pesantren itu udah lebih modern sebetulnya dari dunia sekolah. Teknik pemecahan masalah itu sudah diajarkan di sini.
Keren apa tidak? Keren kalau kita tahu ilmunya. Menjadi tidak keren kalau kita tidak tahu ilmunya. Coba perhatikan. Pernah nggak lihat kiai ketika kita minta doa dikasih air? Pernah lihat? Pernah lihat? Tahu nggak itu alasannya kenapa? Belum tahu. Nah sekarang sudah terbukti. Ada orang di Jepang namanya Profesor Masaru Emoto. Keahliannya sama dengan saya, bidang fisika kristal. Jadi air ini, begitu air ini dibilang kamu jelek, ternyata air ini bisa dengar. Jangan dikira air ini mati. Waktu dibilang kamu jelek, air ini bisa dengar. Setelah dibilang kamu jelek, kemudian air ini dimasukkan ke dalam mikroskop elektron. Dibesarkan gambarnya sejuta kali, apa yang terjadi? Struktur kristalnya air ini ternyata sangat tidak beraturan ketika dibilang jelek. Tapi begitu air ini dibilang terima kasih kamu cantik, dia juga bisa berubah. Dimasukkan lagi ke dalam mikroskop elektron, dibesarkan fotonya sejuta kali, struktur kristalnya air ini menjadi cantik luar biasa, persis seperti diamond. Cuman itu saja. Kamu jelek dan kamu cantik direkam pakai mikroskop elektron, sains ini. Dibuktikan gambarnya, ternyata kata-kata jelek diterima oleh air, dia menjadi sedih. Kata-kata terima kasih kamu cantik direkam oleh dia, dia pun bisa menjadi bahagia. Coba, yai itu kalau doa Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Bukan sekedar kamu cantik, Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Wah, itu kalimat-kalimat luar biasa. Masuk didengar air, struktur kristalnya berubah menjadi sangat cantik. Profesor Masaru Emoto tidak hafal surat Al-Fatihah. Dia cuma taunya thank you. Jadi begitu kata thank you diucapkan, luar biasa. Ada lagi riset yang sangat luar biasa. Jadi masak nasi yang sama, kemudian nasi itu dibagi dalam 3 toples. Jadi satu sendok di toples 1, 1 sendok di toples 2, 1 sendok di toples 3. Nah toples 1 dikasih tulisan. Tulisannya terima kasih nasi. Jadi risetnya seperti ini. Toples 1 di sini. Setiap orang yang lewat ke toples 1 harus membaca terima kasih nasi sesuai tulisannya. Setiap orang yang lewat di toples 2 harus membaca sesuai tulisannya. Kamu jelek. Jadi dibaca juga. Nah toples yang ketiga sama sekali nggak ada tulisan. Apa yang luar biasa dari riset ini? Yang pertama kali membusuk ternyata toples berapa? 2? Salah. Ini hasil riset yang luar biasa, ditulis dalam jurnal yang terindeks. Yang cepat membusuk toples 3. Tidak ada tulisan terima kasih, tidak ada tulisan kamu jelek. Ini cuma diabaikan saja. Ternyata diabaikan itu jauh lebih menderita. Jadi diabaikan itu lebih menderita. Makanya kalau pasangan suami istri masih berantem, itu masih bagus. Berarti masih peduli. Coba kalau nggak diabaikan, kalau diabaikan itu. Diabaikan lebih menderita. Ternyata toples 3 jauh lebih membusuk daripada toples yang kedua. Risetnya awalnya hipotesanya toples kedua lebih cepat membusuk. Ternyata yang lebih cepat membusuk toples yang ketiga. Ternyata diabaikan tuh nggak enak. Jadi kalau orang tiba-tiba marah sama kita, berarti kita masih di aku. Daripada diabaikan, karena diabaikan itu nggak enak. Ngerti maksud saya? Itu luar biasa. Saya bicara sains. Saya bicara sains karena saya sedang berbicara di lingkungan pendidikan. Pondok pesantren Nahrul Ulum ini adalah tempat mendidik. Maka saya bicara dari aspek pendidikan. Kebetulan ya saya juga ahli di bidang itu. Karena saya memang asesor di bidang pendidikan. Bapak Ibu, luar biasa ya, ketika sains dipadukan dengan spiritual, ternyata saling
melengkapi. Benar kata Allah dalam hadis qudsi tadi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Makanya di pesantren saya sekarang sedang dibangun namanya Pusat Kesehatan Holistik. Kenapa begitu? Ternyata saya menemukan hasil riset yang luar biasa. Kalau tubuh kita sakit, itu pasti jiwa kita sakit. Kontribusi jiwa yang sakit pada tubuh 50% paling besar. Makanya gampang sekarang. Kalau orang sakit-sakitan udah jelas itu jiwanya kotor. Riset ini, yang melakukan riset ini namanya Profesor Kazuo Murakami, ahli bioteknologi. Bicaranya beliau bukan di masjid, bicaranya beliau bukan di musola, di laboratorium bioteknologi. Dalam jurnalnya beliau mengatakan, kalau orang itu sakit, pasti jiwanya kotor. Bayangkan, di laboratorium bicara begitunya. Berarti pakai riset ilmiah. Setuju? Yang kedua, kontribusi sakit itu adalah pikiran yang kotor. Tetapi kontribusi pikiran terhadap tubuh itu cuma 25%. Bayangkan sekarang, kalau jiwa sakit, pikiran sakit, sudah berapa persen? 50 tambah 25%, tubuh kita sudah roboh 75%. Yang ketiga, kata Profesor Kazuo Murakami, penyebab sakit adalah hubungan sosial. Terlalu banyak putus silaturahim. Itu kan bahasa Quran. Duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada siapapun dimanapun dia berada, kecuali orang yang selalu menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Daripada memutus persahabatan cuma satu kesalahan, lebih bagus memutus satu kesalahan demi untuk satu persahabatan. Harusnya begitu. Coba sekarang, jiwa sakit, pikiran sakit, hubungan sosial putus, berapa persen? Berapa persen? 50 tambah 25 tambah 15. Berapa? Jadi orang yang sudah punya 3, jiwanya sakit, pikirannya sakit, hubungan sosialnya terganggu, pertemanan kurang, itu sudah rubuh tubuhnya 90%. 10% itu cuman pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya. Kontribusinya cuman 10%. Jadi harusnya kalau lulusan pesantren fisiknya harus sehat. Jadi kalau fisiknya tidak sehat, berarti ada yang salah dengan sistem pendidikannya. Berarti jiwanya belum suci. Makanya di Quran dikatakan, qad aflaha man tazakka. Terus wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, karena mereka sudah bisa mengingat ismu Rabbi, sudah bisa mengingat zatnya Allah. Maka dia baru bisa sholat, fasolah. Gitu cara menerjemahkannya. Kan belajar ilmu nahwu shorof toh? Iya, nanti asah lagi. Ada lagi, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntung ya, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Luar biasa. Saya sekarang menemukan alasan-alasan kenapa Quran mengatakan beruntung yang menyucikan jiwanya. Beruntung yang menyucikan jiwanya. Karena apa? Kalau jiwanya suci, maka fisiknya jadi sehat. Nah, sekarang lebih detail lagi. Ada yang punya penyakit mah? Ada? Nah, saya kasih tahu. Itu rasa cemasnya, rasa khawatirnya berlebihan. Hari ini punya beras, mikirin hari esok. Hari ini punya duit, mikirin hari esok. Lari ke masa depan terus. Pasti mah. Udah gak bisa ditipu lagi. Ada yang punya penyakit liver. Liver itu karena egois, pengen menang sendiri,
merasa paling benar sendiri, tidak siap ketika berhadapan dengan kontradiksi. Pasti penyakitnya liver. Ada yang suka sakit kepala, stres itu segala dipikirin, yang gak penting pun dipikirin, itu pasti. Kalau nggak kepala, larinya ke jantung. Ada yang jantungnya suka berdebar-debar, ada kurang sodakoh. Ini laboratorium bioteknologi yang ngomong, bukan saya. Ternyata gen manusia bisa diubah dengan dua, satu doa, dua senyum. Bayangkan, dunia teknologi sudah merambah ke situ. Gen manusia itu bisa dirubah dengan dua, satu doa, dua senyum. Bayangkan, karena senyum menghasilkan hormon dopamin, senyum menghasilkan hormon endorfin, senyum menghasilkan hormon serotonin, meningkatkan daya imun tubuh. Makanya orang yang banyak senyum jarang sakit. Jadi kalau semua orang Ponorogo ingin sehat, sering senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Bahaya itu. Malah itu harus dibawa ke rumah sakit. Kalau senyum nggak ada lawannya kan bahaya, ya. Tapi orang sudah senyum nggak senyum, wah itu pasti berat itu, banyak penyakitnya. Ada yang punya penyakit ginjal. Penyakit ginjal berasal dari ketakutan yang mendalam terhadap kehidupan. Bayangkan coba, semua. Bahkan di Amerika adanya Profesor Dr. Louis L. Hay. Dia bikin buku judulnya You Can Heal Your Life. Dia bikin daftar penyakit berdasarkan kesalahan jiwa dan kesalahan berpikir. Bayangkan coba. Nanti suatu saat mungkin rumah sakit bisa bubar semua. Karena apa? Rumah sakit hanya menyembuhkan orang ujungnya, akibatnya. Sedangkan pesantren bisa menyembuhkan orang dari sebabnya. Nih pesantren itu bisa menjadi penyembuh loh. Jadi kalau ini ini rasa cemas, rasa khawatir nih. Ini tauhidnya kurang bener nih. Kan tadi bicara akidah, betul? Tauhidnya kurang bener nih. Makanya Sujiwo Tejo mengatakan, kalau Anda cemas dengan hari esok, itu sudah menghina Tuhan. Dan menghina Tuhan itu tidak usah menginjak-injak kitab sucinya. Anda cemas dengan hari esok itu sudah menghina Tuhan. Dan orang yang cemas hari esok, luar biasa ya dunia sains. Wah, kalau saya disuruh cerita ini sampai pagi juga sampai subuh nggak kelar-kelar. Makanya itulah pentingnya kembali lagi kepada ayat yang tadi, yarfa'illahul ladzina amanu utul ilma darajat. Jadi milikilah iman, milikilah ilmu. Nah, iman itu bukan percaya. Rasulullah mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu urusan kolbu. Tadi sudah saya jelaskan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Sudah dikasih alamat sama Allah, kalau Allah itu tinggal di situ. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata sita'i wa shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah. Sembah yang punya rumah. Jangan sembah rumahnya. Sembah yang punya rumah, kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Jangan kau sembah rumahnya. Ayo berkunjung ke rumah, berkunjung. Kalau kita sudah tahu caranya berkunjung ke sana. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan. Luar biasa. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam
fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Luar biasa. Merinding saya, pengen nangis. Coba, Quran itu bukan dibaca, tapi jadi pengalaman. Begitu sampai Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain, aku yang memelihara dua tempat terbit matahari, aku yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Terkejut kita. Ih, tempat terbit matahari ada dua. Padahal kita taunya matahari terbit di timur, terbenam di barat, bukan? Tempat terbitnya cuma satu, tempat terbenamnya cuma satu, tapi Quran mengatakan Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Ada dua tempat terbit matahari, ada dua tempat terbenam matahari. Kalau ada dua tempat terbitnya, ada dua tempat terbenamnya, harusnya mataharinya ada dua. Luar biasa. Matahari yang itu dari kecil sudah kita saksikan, bukan? Itu untuk proses fotosintesa jasmania. Perhatikan saya semuanya, belajar ini, belajar sains sedikit. Maaf ya, ini nggak apa-apa diangkat ke atas. Lihat sini semua. Ini apa nih namanya yang saya pegang? Daun. Pernah nggak berpikir kenapa terjadi daun? Ada apa dalam daun? Dalam daun itu ada yang namanya sel kloropas, yang disebut dengan klorofil, hijau daun. Nah lihat sekarang, kita bernapas semua. Saat kita bernapas mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu racun. Jadi manusia kayak kita ini ketika bernapas mengeluarkan racun, namanya karbon dioksida, CO2. Ada tanaman di rumah kita, karbon dioksida yang dikeluarkan dari mulut kita ini, dari hidung kita ini diserap oleh dia lewat bantuan sinar matahari. Sinar matahari datang ke sini, kemudian karbon dioksida diambil dari napas kita, air diambil dari bawah oleh akar, dipadukan karbon dioksida digabung dengan air, digabung dengan sinar matahari, jadilah apa yang disebut dengan glukosa, karbohidrat. Jadilah daun ini tumbuh. Efek sampingnya apa? Bukan hanya glukosa yang dihasilkan, tetapi dia menghasilkan oksigen. Oksigen dikeluarkan dari sini, diambil lagi oleh manusia. Itulah manusia nggak tahu diri. Yang dia keluarkan racun, yang diambil dari sini madu. Pernah nggak berterima kasih pada daun ini? Pernah berterima kasih pada daun ini? Subhanallah. Saya di rumah selalu mengatakan pada istri saya, anak saya, tidak boleh ada pohon yang mati di rumah saya. Kalau pohon mati, bukan urusan dia pengen mati, tapi urusan cinta kasih kita. Karena kita nggak ngerti betapa berjasanya satu helai daun ini. Berapa liter sehari oksigen yang dihasilkan oleh daun ini? Sinar matahari yang itu hanya untuk menghasilkan ini saja, tapi ada matahari ruhani dalam diri kita. Itu untuk meningkatkan kedewasaan kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat tadi, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujajah, ajujajah tu ka'annaha kaukab duriyyu qadu min sajarati mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam tamsashun nar nurun ala nuri. Luar biasa. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ayo, saya jelaskan ayat itu.
Yuk, 1, 2, 3, ayo. Sama-sama. Ayo itu. Ulangi lagi, biar semangat ya. 1, 2, 3. Silakan. Alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا ما دعا لله داع. Itu kelewat syukur kepada Allah. Masih ada orang-orang yang dihadirkan ke semesta ini untuk menjadi da'a, untuk menjadi pengundang, untuk menjadi pengajak. Makanya ad-du'a itu artinya bukan permintaan. Ad-du'a itu artinya undangan. Ad-du'a itu artinya ajakan. Jadi saya sekarang sedang mengundang kita semua. Ayo kita sadari, Allah bersama kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Mumpung masih ada yang mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiyas. Jadi kalau itu didalami dengan kesadaran, itu kan sebenarnya ungkapan rasa syukur. Masih ada orang-orang yang diutus ke semesta ini untuk menyadarkan kita. Masih ada orang-orang yang diutus ke semesta ini untuk mengajarkan nur ala nur kepada kita. Anta samsun, anta bajrun, anta nurun fawqa nur. Coba selami, siapa anta itu? Siapa anta itu? Apakah Rasulullah di zamannya? Sudah selesai. Anta itu harus ada di hadapan kita. Dan anta itu harus nyata di hadapan kita. Nih, ada Yai Holil, orang tua saya. Ada ya Romo Yai Nur Hamid, luar biasa. Inilah anta itu. Masih ada orang-orang yang semacam ini ditakdirkan hidup bersama kita saat ini. Sowan, minta ilmunya kepada beliau. Minta ilmu nur ala nur, supaya kita ini tidak gelap gulita. Maka di Quran dikatakan, barang siapa yang buta di dunia ini, lebih buta lagi di akhirat, dan jalannya lebih sesat. Subhanallah. Terhadirin, cerita ini saja bisa sampai 4 SKS. Coba perhatikan, ada akar nggak di sini? Ada akar nggak di sini? Kelihatan nggak? Di mana akar adanya? Di kegelapan, sembunyi. Tetapi dia bagian yang paling penting nggak dari pohon ini? Dia bagian yang paling penting dari pohon ini. Dia ngasih makan dahan, dia ngasih makan daun, dia membuat ini menjadi cantik. Tapi dia tersembunyi saja di bawah, dalam kegelapan. Bahkan kalau dia keluar ke tempat terang, pohon ini akan mati. Pernahkah kita belajar dari pohon ini? Pernahkah kita belajar dari akar? Lihat cara akar berbuat kebaikan, sembunyi saja di kegelapan, tidak ada yang tahu. Walaupun dia yang paling berjasa. Itulah wujud dari alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis untuk Allah, habis untuk Allah, gak ada buat saya. Masih ada orang bilang alhamdulillah, baca surat Al-Fatihah tiap sholat, kesinggung dikit marah, tidak dihormati marah, merasa diri siapa, susah hidup. Makanya lihat saya semua, puncaknya belajar itu cuma 4.
Lihat saya semua. Puncaknya belajar itu 4. 1, menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. 2, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. 3, menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Dan yang keempat, menjadi bukan siapa-siapa. Enak gak kalau hidup kayak gitu? Enak gak kalau hidup kayak gitu? Kalau kita tidak merasa siapa kan enak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah pentingnya kita ngaji diri. Temukan jati diri. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Di mana ruhku sekarang? Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Pertanyaan saya, di mana ruhku sekarang? Di mana? Di mana? Di dalam diri kita. Sedekat itu bersama kita. Kenapa sedekat itu kita tidak bisa menyaksikannya? Kenapa sedekat itu kita tidak bisa menyadari kehadirannya? Makanya tadi di awal saya ingin ngetes saja sebenarnya tadi. Coba. Tadi ketika kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalau santri di pesantren saya bacakan 3 kali saja, sudah hilang identitas diri. Sudah tidak merasa siapa-siapa lagi, melebur. Makanya ada ilmu namanya manunggaling kaula lan Gusti. Puncaknya eling lan waspodo. Keren gak itu? Keren gak itu? Keren. Itu intisarinya agama. Makanya kalau orang sudah sampai di situ, tidak akan merasa paling benar dan tidak akan pernah menghukumi orang lain salah. Banyak sekarang, mohon maaf, mimbar-mimbar agama dijadikan untuk menebarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Memecah belah persatuan dan kesatuan. Politik identitas menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi bangsa ini. Karena apa? Mohon maaf, orang-orang yang tidak sadar ketika dibohongi, dia tidak pernah sadar kalau dirinya itu dibohongi. Makanya harus pintar. Ayo kita sekolahkan anak-anak di pesantren Nurul Ulum ini biar pintar. Dan saya menyediakan diri di depan Romo Yai Nur Hamim. Kalau perlu saya jadi konsultan di sekolah ini, saya dengan senang hati. Nanti kita bina dulu dari guru-gurunya, kita bina dulu ke siswanya, biar sekolah ini menjadi cahaya bagi semesta. Tidak usah menjadi sinar matahari, tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil aja di sudut ruangan sudah keren. Yang paling penting kita bisa mencahaya bagi semesta. Subhanallah. Itu saja barangkali dari saya, karena lutut saya bilang udah katanya. Ini lutut suka bilang, karena sebetulnya tubuh kita itu bisa ngomong. Kata lutut, udah katanya. Jangan banyak-banyak, yang penting diamalkan dulu. Semoga suatu saat Bapak Ibu semuanya bisa bertemu dengan saya di kesempatan yang berbeda. Bisa membuktikan semua yang saya omongkan ini menjadi sebuah kenyataan dalam diri. Karena agama itu akal dan tidak agamanya bagi yang tiada berakal. Saya mohon maaf di depan para yai, para sepuh, khususnya orang tua saya di sini ada Yai Holil, ada Yai Nur Hamim. Saya mohon maaf. Saya datang ke sini bukan mau menggarami laut yang sudah asin, sama sekali tidak. Saya cuma berbagi kegelisahan saya saja. Semoga bisa membaca semua kegelisahan saya, sehingga ini bisa menjadi titik tolak untuk mengalami kebangkitan spiritual. Shadaqallahul adzim, barakallahu fi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.